Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Canggil ID. Di video kali ini saya akan mereview smartphone entry level killer yang diklaim mampu merusak pasar smartphone pada zamannya. Yaps, perkenalkan, ini adalah Poco M3 yang rilis di awal tahun 2021. HP ini dibekali dengan chipset Snapdragon 662 yang biasa ada pada HP mid-range, baterai super awet dengan kapasitas 6000 mAh, dual speaker, dan layar sudah Full HD+. Pokoknya juara lah untuk kelas entry level. Review lengkapnya yuk tonton sampai habis. Sebagai informasi saja, untuk harga Poco M3 saat ini ada di kisaran 1,5 jutaan untuk varian RAM 4/64GB dan 1,8 jutaan untuk varian RAM 6/128GB. Pokoknya tinggal pinter-pinter kalian aja nyari harga termurah di marketplace. Sayangnya Poco M3 ini sudah tidak diproduksi lagi ya, jadi yang ada di pasaran adalah stok lama atau bahkan bekas. Untuk pilihan warnanya ada 3 macam, yaitu hitam, biru, dan kuning seperti yang akan saya review ini. Pertanyaannya adalah apakah smartphone ini cocok buat kalian para gamers? Menurut saya cocok-cocok aja sih ya, selama tidak memainkan game berat seperti Genshin Impact atau game berat lainnya. Alasannya tahu sendirilah kira-kira kenapa. Oke, nggak pakai lama, langsung saja kita review Poco M3 di tahun 2023 ini. Seperti biasa, kita review mulai dari desainnya terlebih dahulu. Dari segi desain oke-oke saja, namun untuk varian warna jujur saja ini terlalu berani. Karena ketika brand lain bermain di warna yang lebih kalem, Poco M3 justru menawarkan pilihan warna yang lebih ngejreng seperti warna kuning ini. Selanjutnya untuk cover belakang terbuat dari plastik polikarbonat yang lumayan keset karena teksturnya seperti kulit jeruk. Jujur saja ini sangat nyaman digenggam, tidak licin, dan jika kalian perhatikan tidak ada bekas sidik jari yang menempel di cover belakang ini. Untuk beratnya juga cukup ringan, yakni 198 gram dengan layar Full HD Plus 6,53 inci yang dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 3. Jadi insya Allah aman lah asal nggak dibanting. Hehe. Nah, jika kita bandingkan dengan smartphone sekelasnya, area layar Poco M3 ini tergolong luas karena bezel kanan dan kiri lumayan tipis. Namun sayangnya panel yang digunakan masih IPS. Wajar sih ya karena kelasnya masih entry level. Yang menarik, meskipun layar masih IPS, Poco M3 ini sudah memiliki sertifikasi Widefine L1 yang mana layar sudah sangat nyaman untuk menikmati konten video dengan resolusi tinggi. Nah, yang tidak kalah penting, Poco M3 juga sudah mendapatkan sertifikasi dari TUV Rainland yang mana layar sudah terlindung dari sinar biru yang dapat merugikan mata. Cocok nih buat kalian yang sering main HP. Masih soal panel, selanjutnya di bagian atas layar terdapat notch atau tombol kecil yang mana terselip kamera depan. Oke juga sih ini ya penempatannya. Tambahan lagi nih, Poco M3 juga memiliki konsep layar dot drop yang mana kalian bisa mengatur brightness sesuai kebutuhan sehingga layar masih terlihat jelas saat smartphone digunakan di bawah sinar matahari. Caranya adalah dengan mengaktifkan opsi sunlight mode. Oke, next kita cek di sisi bodinya ada apa saja. Di sisi kanan ada tombol power yang sekaligus digunakan untuk fingerprint, dan di sebelahnya ada tombol volume up and down. Selanjutnya di sisi kiri ada slot dual SIM dengan tambahan 1 slot micro SD up to 512GB. Lumayan juga sih ya. Kemudian di sisi atas ada jack audio 3,5 mm dan speaker. Di bagian bawah ada USB charging yang sudah support Type-C. Dan di sebelahnya ada satu speaker lagi yang bikin Poco M3 terasa mantap audionya. Jadi ada double speaker gitu deh. Oh ya, sebagai tambahan informasi, Poco M3 ini juga sudah support fast charging 18 watt yang membuat proses charging menjadi lebih cepat. Oke, next kita bahas bagian RAM dan storage. Untuk pilihan RAM ada 2 macam, yaitu 4 dan 6GB dengan memori internal 64 dan 128GB. Nah, kebetulan yang saya review ini varian 4/64GB. Selanjutnya kita review bagian yang paling penting, yaitu chipset. Chipset yang ditanamkan pada Poco M3 ini adalah Snapdragon 662 dengan fabrikasi 11 nanometer. Yang mana poin penting inilah yang dianggap sebagai entry level killer pada zamannya. Oke, langsung saja kita tes game dan benchmark.
Next kita bahas soal kamera. Seperti yang kalian lihat, Poco M3 ini memiliki 3 kamera yang letaknya sejajar. Dan di sebelahnya terlihat jelas tulisan Poco di atas kotak hitam seperti penegasan bahwasanya ini adalah HP milik Poco. Untuk spesifikasinya, kamera utama menggunakan lensa wide 48 megapiksel f1.8, kamera makro 2 megapiksel f2.4, dan untuk efek blur atau bokeh menggunakan lensa 2 megapiksel f2.4. Sementara itu untuk kamera depan menggunakan sensor 8 megapiksel f2.1 yang dari segi kualitas menurut saya biasa-biasa saja. Nah, untuk resolusi video tentu saja mentok di 1080p 30 fps dan tentu saja belum ada stabilizer. Menurut saya kurang mendukung untuk bikin konten video kecuali kalian menggunakan tripod. Dan ini dia beberapa fitur yang ada di kamera Poco M3, mulai dari mode profesional, mode portrait yang sudah dilengkapi dengan AI kamera, dan tentu saja fitur kamera 48 megapiksel. Tapi jangan berekspektasi lebih ya soal kamera, karena sekali lagi ini adalah smartphone entry level. Berikut ini adalah hasil foto dan video dari Poco M3 yang saya review ini. Terakhir kita review bagian baterai yang memang badak menurut saya. Untuk kapasitas baterainya 6000 mAh yang sudah support fast charging 18 watt. Ini sudah saya sebut berkali-kali ya. Dengan kapasitas baterai yang besar ini tentu saja kalian lebih leluasa dalam pemakaian sehari-hari. Saya sendiri untuk pemakaian normal baterai full bisa digunakan selama 2 hari. Sebagai tambahan informasi saja, Poco M3 juga sudah memiliki infrared booster yang bisa digunakan untuk berbagai perangkat elektronik seperti remote TV, AC, kamera, set-top box, dan lain sebagainya. Terakhir mari kita tarik kesimpulan. Pertama adalah keunggulan. Dari beberapa penjelasan yang sudah saya sebutkan, ada beberapa keunggulan dari Poco M3 ini, yaitu yang pertama, baterai lebih awet karena memiliki kapasitas 6000 mAh, support fast charging, layar sudah Full HD+, chipset menggunakan Snapdragon seri 662 yang masih jarang disematkan pada smartphone entry level pada saat itu, dan yang terakhir harga otomatis sudah turun. Kemudian adalah kekurangan Poco M3. Yang pertama, refresh rate masih 60 fps. Tidak ada kamera ultra wide, tidak mendukung game dengan grafik tinggi, tidak ada NFC, muncul iklan yang lumayan mengganggu pengguna saat membuka aplikasi tertentu, tidak ada stabilizer pada kamera, dan yang terakhir adalah ada beberapa kasus yang mengatakan Poco M3 keluaran tahun 2020 sering mati total setelah melakukan update MIUI. Benar atau tidaknya silahkan googling ya. Nah, menurut kalian apakah Poco M3 ini masih worth it dibeli di tahun 2023? Tolong tulis di kolom komentar ya. Demikian review Poco M3 di tahun 2023, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.